Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Balikpapan Yasser Arafat Syahrilsi, menanggapi positif pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Yasser mengatakan, asosiasi yang menaungi pengusaha maupun kontraktor di Balikpapan ini sudah siap ikut berpartisipasi dalam proyek pembangunan IKN Nusantara. Baik secara kualitatif maupun kuantitatif, karena sudah berpengalaman menangani proyek besar seperti RDMP Pertamina, pembangunan jalan provinsi maupun jembatan, ujarnya saat ditemui Minggu tanggal 5 Juni tahun 2022. Dikemukakan, Kadin Balikpapan memiliki anggota 700 perusahaan lokal, namun yang saat ini aktif sekitar 400 perusahaan. Pada kesempatan ini, Yasser menyoroti soal tenaga kerja siap pakai, memiliki sertifikasi mumpuni dan siap ikut pelelangan jika proyek pembangunan IKN akan dimulai. Namun pihaknya tidak berminat bermitra atau menjadi subkontraktor dengan perusahaan BUMN. Alasannya, berdasarkan pengalaman kerjasama, penagihan untuk pembayaran biaya proyek berdasarkan kualifikasi dan termin sangat lama, bahkan berbulan-bulan tidak cair. Dampaknya merugikan para pengusaha di Balikpapan. Hal ini juga berpotensi untuk terjadi konflik antara pengusaha lokal dan BUMN, ungkap Yasser. Balikpapan sendiri dinilai merupakan daerah strategis yang akan mendapatkan multiplier efek paling banyak dengan kehadiran IKN, termasuk dari segi ekonomi. Apalagi informasinya akan ada sekitar 100.000 tenaga kerja yang akan bekerja di proyek pembangunan di IKN. Namun, lagi-lagi informasi tenaga kerja sekitar 100.000 tersebut belum disertai kriteria keahlian dan presentase tenaga kerja yang kemungkinan include dari proyek dengan tenaga kerja lokal. Menurut Yasser, ada kekhawatiran dari masyarakat lokal terutama level bawah bahwa mereka tidak tertampung, sehingga hal ini bisa menimbulkan gesekan antara tenaga kerja dari luar dan lokal. Menghindari hal tersebut seyogyanya keterbukaan informasi terkait 100.000 tenaga kerja untuk IKN dilengkapi kriteria keahlian dan kepastian jumlah tenaga kerja lokal yang akan dilibatkan. Peluang bisnis apa yang terbuka bagi pelaku usaha di Balikpapan dengan hadirnya IKN di Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara? Yasser mengatakan, jika melihat dari sisi demografis, hunian merupakan hal paling diperlukan. Setidaknya 256.000 hektar lahan perlu disiapkan untuk mengantisipasi perpindahan penduduk migrasi di tahap awal hingga 2024. Selain itu, Balikpapan juga perlu menyiapkan properti dan perumahan bagi para pendatang yang hadir, utamanya bagi aparatur sipil negara (ASN). Meskipun pembangunan di IKN belum berjalan, namun akan banyak kantor-kantor pusat di Balikpapan, termasuk pekerja kontraktor dan dinas-dinas terkait. Mereka pasti akan mencari hunian bagi keluarganya di Balikpapan. Balikpapan nanti menjadi akses terdekat menuju pusat IKN terlebih dengan kehadiran jembatan Pulau Balang. Selain permintaan hunian, bertambahnya jumlah penduduk juga akan berpengaruh kepada kebutuhan ekonomi yang juga akan meningkatkan ekonomi para pengusaha di Balikpapan. Terkait wacana Badan Otorita IKN berkantor di Balikpapan, Yasser menilai Balikpapan mendapatkan keuntungan karena akan mendapatkan informasi langsung untuk perkembangan pembangunan, potensi maupun peluang pekerjaan di IKN. Untuk menyukseskan pembangunan IKN, diperlukan sinergitas dan komitmen jelas antara pemerintah dalam hal ini Otorita IKN dengan asosiasi pengusaha lokal agar pembangunan di IKN tetap berdiri sesuai rencana. Hal ini tentu menjadi pekerjaan bersama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!